Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini, Mbak Sita. Anggaran itu sudah terbukti efektif untuk menahan ekonomi Indonesia dari kejatuhan akibat pandemi. Tapi kan tadi Mbak Sita juga sudah katakan, Mas Tauhid juga sudah katakan, tahun depan kan tahun terakhir untuk kemudian memperkecil defisit supaya tetap tidak melanggar undang-undang. Strateginya itu seperti apa Mbak Sita? Karena di sisi lain kan kita melihat ancaman ini sangat nyata ya. Para pengusaha katanya Mas Haryadi tidak ada lagi yang berani bikin perjanjian yang jangka panjang karena uncertainty itu sangat tinggi. Bagaimana Mas Sita? Jadi kalau kita melihat space kebijakan, ya policy yang mungkin diambil pemerintah, sebetulnya kan banyak yang di luar anggaran. Anggaran ini menjadi pondasi lah. Jadi dia counter cyclical sebenarnya, fiskal dan moneter. Dia untuk membantu perekonomian tuh navigate supaya tidak terlalu overheating atau tidak terlalu down waktu resesi gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita ingin menggeser pertumbuhan potensial kita ke atas, misalnya dari sekitar 5,5% menjadi 6-7%, kebijakannya itu sudah di luar kebijakan anggaran saja. Anggaran membantu, tapi kita memerlukan kebijakan lain. Misalnya kebijakan industrialisasi yang kita lakukan ya, hilirisasi misalnya gitu ya. Kemudian kebijakan perdagangan yang mengurangi restriksi yang membuat produktivitas menurun misalnya gitu ya. Perizinan maksudnya perizinan. ya. Kemudian kita juga menciptakan locus of growth karena masih 50% lebih PDB kita kan masih di Jawa. Jadi kita menciptakan lokus-lokus pertumbuhan di Kalimantan, di Sulawesi dan lain sebagainya. Itu kan efeknya akan butuh waktu. Tapi ini kan tahun depan 2023 yang harus menurunkan defisit. Itu matching atau tidak? Nah, untuk kebijakan jangka pendek memang betul, di situ fiskal dan moneter adalah tools yang paling utama memang. Tapi saya mengatakan bahwa kita jangan hanya melihat setiap kuartal atau setiap tahun, kita memang prepare, tapi kita melihat jangka menengah juga bahwa sekarang kita mulai nih udah membaik perekonomiannya dibandingkan 2020 ya, walaupun masih banyak challenge yang disampaikan Bang Leo tadi ya. Akan tetapi kita juga jangan lupa di medium term harus kita siapkan juga, karena kalau enggak, begitu pandemi selesai, perekonomian kita begitu-begitu aja. Kita maunya kita tumbuh lebih tinggi karena kita kan mau menjadi negara maju di 2045. Jadi tetap bisa disesuaikan ini disesuaikan, strateginya. Diseimbangkan. Mudah-mudahan bisa. Kalau melihat konsumsi masyarakat, itu masih bisa kita andalkan tidak di 2023 untuk mendorong pertumbuhan? Nah, konsumsi masyarakat itu sangat berhubungan dengan inflasi. Maka dari itu inflasi ini perlu kita jaga. Tapi sebenarnya konsumsi itu ada dua sisi ya. Kalau income tetap, inflasi menjadi satu-satunya yang mempengaruhi. Tapi kalau inflasi, kan memang suatu keniscayaan pada saat bisnis cycle naik, inflasi pasti akan naik ya, walaupun kondisi tidak pandemi pun ya. Tapi pada saat inflasi naik, kalau kondisi ekonomi sudah sehat dan income masyarakat sudah mulai naik lagi, kalau kita lihat Gini dan poverty juga sudah mulai kembali ke sebelum pandemi, tinggal unemployment rate saja yang masih sedikit lagi untuk kembali ke sebelum pandemi, maka kalau income sudah mulai recover, dengan sedikit inflasi yang sehat, itu manageable Bang. Terakhir, Indonesia masih akan tumbuh di atas 5% sepanjang tahun ini dan tahun depan atau tahun ini saja? Ekspektasi kita sih sampai tahun depan. Sampai tahun depan, di atas 5%. Mas Haryadi terkonfirmasi tidak apa yang dikatakan Mbak Sita itu? Sama juga? Sama, confirm. Jadi kalau dari sisi tadi ya, defisit tadi ya. Jadi defisit tadi itu kalau menurut pandangan kami gini, defisit yang lalu itu kan terjadi karena ya memang kita pendapatan kan ngedrop karena memang pandemi ya. Ini kan sekarang udah mulai pulih. Ibaratnya balon tuh balon kempes, sekarang balonnya udah mulai memuai lagi. Jadi menurut saya kita nggak perlu khawatir juga sih ya mengenai masalah, karena begitu ekonomi itu kembali dia menuju kepada posisinya sebelumnya itu akan tercover semua. Hanya sekarang yang harus kita kejar itu kan adalah pertumbuhan ekonominya ini berkualitas atau enggak. Nah, berkualitas itu maksudnya gini Mas, kalau yang tumbuh itu hanya sektor tertentu atau segmen pendapatan tertentu, itu namanya nggak berkualitas. Yang kita harapkan tuh berkualitas tuh semua masyarakat juga secara proporsional dia ikut naik gitu loh. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Baik, terima kasih Mas Haryadi. Pak Mika, apa pesan untuk kita semua supaya benar-benar kita lepas dari ancaman resesi ini kalau menurut Anda? Ya, kalau memang kita ada kekhawatiran akan adanya koreksi
dari aktivitas ekonomi global di tahun 2023 yang mungkin ya bisa berdampak negatif pada kinerja ekspor kita yang sangat bagus saat ini. Kita jangan lupa satu pilar utama dari ekonomi kita yaitu investasi. Yang angkanya sebenarnya masih belum sesuai harapan. Belum setinggi pertumbuhan belanja konsumsi rumah tangga di kuartal kedua 2022. Mungkin karena negara-negara lain juga sedang mengalami masalah kan, susah juga untuk investasi juga. Nah disinilah saya pikir letak betapa pentingnya stabilitas harga dan tingkat suku bunga yang kompetitif. Karena tingkat suku bunga yang cukup rendah itu punya dampak yang sangat positif ke investasi. Karena dia sangat, menurut saya, dia punya dampak kenaikan suku bunga itu terhadap investasi itu cukup besar dibandingkan terhadap belanja rumah tangga yang relatif lebih bertahan ya, walaupun ada kenaikan suku bunga. Baik, terima kasih Pak Mika. Mas Tauhid, kalau ahli-ahli resiko selalu bilang 10 orang itu tidak boleh semuanya merasa aman, harus ada 1 orang yang merasa ada bahaya. Kalau itu jadi Anda, apa yang harus diwaspadai supaya kita benar-benar kebal resesi, Mas Tauhid? Ya, saya kira memang hantunya sekarang ini inflasi. Jangan sampai itu menggerogoti konsumsi masyarakat. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan begitu ya. Dan salah satu pendorong agar konsumsi tertinggi adalah peningkatan pendapatan dalam ini upah. Nah, masalahnya adalah dalam beberapa bulan terakhir upah real turun. Karena itu saya kira the way out-nya adalah bagaimana upah ini bisa meningkat, pendapatan masyarakat meningkat sehingga dia sejalan dengan kecenderungan inflasi yang tinggi. Upah real turun karena memang inflasi naik. Bukan hanya itu, karena memang kan kenaikan UMP upah kita kan memang tahun ini lebih rendah dia by regulasi, sehingga upah realnya turun karena termakan juga oleh inflasi begitu. Jadi mempertahankan itu jauh lebih tinggi sekarang karena kontribusi konsumsi kan 58%, maka itu akan jauh signifikan pada tahun ini maupun tahun depan begitu. Kalau tadi Mbak Sita optimis Indonesia tumbuh di atas 5% tahun ini dan tahun depan, Mas Tauhid masih juga sama atau melihat bahwa kelihatannya tahun depan tidak akan sekuat tahun ini? Kalau saya lihat memang tahun depan tidak ada faktor pendorongnya ya, karena risikonya masih tertinggi begitu. Mungkin agak sedikit kurang dari 5% begitu, tapi ya agak relatif bagus lah. Kalau suku bunga kemudian dinaikkan oleh Bank Indonesia? Sudah pasti ekonomi akan tergerus ya, itu yang pertama. Yang kedua saya kira BBM ya, BBM itu kalau dia naik by teori maupun kita hitung, ekonomi akan turun. Baik, kita harapkan apa yang kita bicarakan malam ini benar-benar bisa menyumbangkan pemikiran bagi kita semua dan juga nanti tentunya akan disampaikan Mbak Masita ya kepada Bu Ani dan pemerintah. Dan inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Lona Samosir berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.